Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Linda Nurmayasari dengan NIM 22613207 akan mempresentasikan terkait antiviral atau antivirus. Nah, mungkin sebelumnya, virus adalah parasit intrasel obligat yang hanya bisa hidup pada sel inang atau host. Nah, replikasi sel virus itu bergantung pada proses sintetis sel host atau sel inang, sehingga replikasi virus hanya dapat terjadi pada sel inang yang hidup dan memiliki karakteristik yang sesuai dengan virus. Jadi ketika sel inangnya nggak hidup dan karakteristiknya itu nggak sesuai sama virusnya, maka virusnya tuh nggak bisa bereplikasi. Kemudian obat antivirus itu tuh harus menghambat virus yang aktif yang akan masuk atau keluar sel host atau sel inang. Nah, inhibitor non-selektif virus itu dapat mengganggu sel host atau sel inang dan menyebabkan toksisitas pada beberapa golongan antivirus. Kemudian asam nukleat virus itu dilindungi oleh cangkang atau selubung protein yang disebut kapsid. Nah, asam nukleat plus virus plus kapsid itu disebutnya nukleokapsid. Nah, virus yang memiliki struktur lengkap itu disebutnya virion. Nah, asam nukleat merupakan pembawa materi genetik virus yang digunakan untuk replikasi. Semua virus itu mengandung salah satu molekul asam nukleat berupa RNA atau DNA, tapi itu nggak bisa memiliki keduanya, hanya memiliki salah satunya, RNA aja atau DNA aja. Kemudian, kapsid itu merupakan seluruh protein yang berada di sekitar asam nukleat yang berfungsi untuk melindungi asam nukleat dari enzim. Berikut adalah struktur dari virus. Nah, ini kapsidnya dan ini DNA yang dilindungi. Kemudian, reproduksi virus itu dapat melalui dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik merupakan cara replikasi virus yang melibatkan proses penghancuran sel inang di akhir proses replikasi. Sedangkan, eh, sorry, sehingga sel inang akan pecah atau lisis dan mati, kemudian terbentuk virion baru. Nah, siklus litik itu yang pertama adsorpsi atau attachment, yaitu proses penempelan virus pada sel inang. Nah, obat-obatan yang digunakan pada proses ini itu biasanya entry atau fusion inhibitor pada pengobatan HIV. Kemudian proses kedua tuh ada penetrasi atau uncoating, yaitu proses di mana virus masuk dan melepaskan materi genetik ke dalam sel. Obat-obatan yang digunakan dalam proses ini itu seperti amantadin, rimantadin yang digunakan untuk mengatasi influenza A. Kemudian proses replikasi dan transkripsi merupakan proses sintesis DNA atau RNA virus baru menggunakan enzim virus. Obat-obatan yang digunakan pada proses ini itu ada asiklovir, sidofudin, dan ribavirin. Yang keempat itu sintesis dan perakitan kapsid. Merupakan proses di mana pembentukan komponen virus seperti materi genetik dan protein serta perakitan partikel virus baru. Nah, obat-obatan yang digunakan pada proses ini itu ada protase inhibitor yang digunakan untuk mengatasi HIV. Kemudian proses terakhir itu ada pelepasan virion, yaitu proses di mana virion baru keluar dari sel untuk menginfeksi sel lain. Nah, obat-obatan yang digunakan dalam proses ini itu ada oseltamivir dan zanamivir. Nah, berikut ada bagian pengelompokan antivirus. Kemudian agen-agen antivirus itu yang pertama ada antiherpes virus. Nah, ini misalnya acyclovir itu sinonimnya ACF.
Terus ada Cidofovir, HPMC atau CDF untuk sinonimnya. Kemudian untuk cara penggunaannya ada IV, oral, dan optalamid. Kemudian mungkin infeksi virus herpes itu umumnya disebabkan oleh virus herpes simplex dan virus dari varicella zoster yang berturut-turut diketahui menyebabkan sariawan atau herpes kelamin dan cacar air atau cacar ular. Nah, obat pertama pada golongan ini yang mungkin paling umum itu ada acyclovir. Itu tersedia dalam bentuk krim dan tablet oral. Nah, asiklovir itu dimetabolisme menjadi asiklovir trifosfat. Dengan mekanisme kerjanya, dia tuh menghambat DNA polimerase virus dan analog deoksiguainosin. Nah, asiklovir ini memiliki selektivitas yang tinggi dan toksisitas yang rendah. Makanya dia tuh paling sering digunakan di pasaran. Kemudian untuk dosisnya pada penggunaan HSF, dia tuh 200 mg 5 kali sehari atau bisa juga 400 mg 3 kali sehari selama 7 sampai 10 hari. Kemudian untuk dosis IV-nya itu 5 mg per kilogram tiap 8 jam. Sedangkan untuk dosis oral untuk varicella herpes zoster itu 800 mg 5 kali sehari selama 7 hari. Kemudian ada valaciclovir merupakan produk dari aciclovir. Dia tuh bioavailabilitasnya tuh lebih baik dibanding aciclovir. Nah, untuk dosisnya sendiri dia tuh 1000 mg atau 1 gram 2 kali 1 selama 7 sampai 10 hari. Sedangkan untuk dosis oral VZV dia tuh 1000 mg 3 kali sehari selama 7 hari. Nah, untuk adverse drug-nya dari aciclovir dan valaciclovir itu kurang lebih sama. Kemudian acyclovir dan valaciclovir itu tuh terdistribusi secara luas dalam cairan tubuh termasuk CSF dan terkonsentrasi dalam ASI. Selanjutnya ada cidofovir. Nah, cidofovir itu menghambat sintesis DNA virus dan bioavailabilitas oralnya tuh sangat rendah. Cidofovir itu biasanya digunakan secara IV untuk mengatasi retinitis CMF pada pasien HIV dengan dosis 5 mg per kilogram 1 kali per minggu. Digunakannya selama 2 minggu. Kemudian ada famciclovir. Dia tuh bioavailabilitasnya lebih baik dibanding dengan penciclovir, di mana dosisnya itu 250 mg 3 kali sehari selama 7 sampai 10 hari. Efektivitas dari famciclovir juga kurang lebih sama dengan aciclovir dalam mengatasi genital herpes episode 1. Selanjutnya ada penciclovir. Penciclovir itu memiliki bioavailabilitas rendah dengan spektrum dan potensi terhadap HSF dan VZV mirip dengan aciclovir. Selanjutnya ada foscarnet, dia itu menghambat semua virus herpes dan HIV. Dia juga efektif untuk pengobatan retinitis CMF. Kemudian ada ganciclovir, dia tuh 90 lebih dari 90% dieliminasi dalam bentuk tidak berubah melalui ekskresi ginjal karena metabolisme utamanya itu tidak signifikan di hati. Kemudian dia tuh efektif untuk pengobatan retinitis CMF pada pasien dengan gangguan imun dan pencegahan penyakit CMF pada pasien transplantasi. Untuk adverse drug-nya juga seperti supresi sumsum tulang belakang, neutropenia dan trombositopenia, dan gangguan sistem saraf pusat seperti sakit kepala dan lainnya. Kemudian ada valganciclovir, itu tuh bioavailabilitasnya dapat ditingkatkan bersama dengan makan. Jadi dia lebih direkomendasikan untuk dikonsumsi bersama dengan makan.
Terus bioavailabilitasnya juga lebih baik dibanding dengan ganciclovir. Nah, ADR dari valganciclovir itu tuh juga kurang lebih sama kayak ganciclovir. Terus obat-obatan untuk mengatasi influenza atau obat anti-influenza itu ada amantadin, oseltamivir, rimantadin, dan zanamivir. Nah, untuk yang tersedia dalam bentuk sedia inhalasi itu hanya zanamivir saja. Kemudian pengertian influenza adalah infeksi virus yang menyerang sistem pernafasan termasuk hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, amantadin dan rimantadin itu digunakan untuk dosis yang digunakan untuk pencegahan influenza musiman itu 200 mg per hari. Kemudian dosis toleransian itu 100 mg per hari. Nah, amantadin itu efektif melawan influenza A jika pengobatan dimulai kurang dari 2 hari atau kurang dari 24 jam setelah gejala muncul. Nah, mekanisme dari kedua obat ini tuh menghambat protein M2 ion channel virus influenza A. Kemudian kedua obat ini juga diserap baik secara oral. Kemudian oseltamivir dan zanamivir. Oseltamivir itu tadi tersedia dalam bentuk sediaan oral, sedangkan zanamivir itu tadi tersedia dalam bentuk sediaan inhalasi. Nah, kedua obat ini menghambat enzim neuromindase virus influenza A dan B. Oseltamivir itu memiliki spektrum dan potensi yang mirip dengan zanamivir dalam mengatasi virus influenza A yang resisten terhadap amantadin dan rimantadin. Jadi ketika eh, pasien itu udah resisten terhadap amantadin dan rimantadin, itu dapat diberikan oseltamivir ataupun zanamivir. Nah, kedua obat ini juga efektif terhadap influenza A dan B. Kalau obat sebelumnya kan hanya aktif hanya efektif untuk influenza A. Nah, kalau kedua obat ini tuh efektif A dan B untuk influenza A dan B. Kemudian kedua obat ini juga dapat dikonsumsi bersama makanan untuk mengurangi resiko intoleransi pada saluran pencernaan, utamanya untuk oseltamivir. Kemudian untuk obat-obatan anti hepatitis. Iya, lamivudin, sinonimnya itu Trisi, tersedia dalam bentuk oral. Dan ini untuk obat-obatan hepatitis C dan hepatitis B. Untuk hepatitis C itu menggunakan interferon dan ribavirin. Kemudian hepatitis B menggunakan adefovir, entacavir, lamivudin, atau Trisi. Kemudian telbifudin dan tenofovir. Nah, untuk hepatitis C sendiri, yaitu interferon, itu ada interferon alfa, interferon beta, dan interferon gamma. Interferon gamma itu aktivitas antivirusnya itu lebih rendah, tapi efek imunoregulasinya itu lebih kuat. Nah, interferon itu diberikan secara intramuskular atau intrasubkutan. Interferon PEG itu frekuensi penggunaan lebih lama dibanding interferon biasa. Kemudian PEG interferon yang tersedia di pasaran itu ada PEG interferon alfa 2A yang lebih stabil ketika diberikan dalam bentuk larutan dan PEG interferon alfa 2B yang harus direkonstitusi terlebih dahulu sebelum digunakan atau diberikan ke pasien. Kemudian ada ribavirin. Ribavirin itu merupakan analog purin yang menghambat sintesis mRNA. Nah, makanan pada penggunaan ribavirin itu dapat meningkatkan kadar plasmanya. Nah, ribavirin juga diserap baik di usus. Ribavirin sistemik itu dapat menyebabkan anemia reversibel yang terkait dengan dosis akibat hemolisis IV dan supresi sumsum tulang. Kemudian, penggunaan standar infeksi HCF kronis dan penanganan HCF berulang setelah transplantasi hati itu biasanya menggunakan ribavirin oral yang dikombinasikan dengan injeksi PEG interferon alfa 2A atau 2B.
Terus adenovirus itu digunakan untuk melawan virus DNA dan RNA. Mekanisme kerjanya itu menghambat DNA polimerase HbF, tetapi penggunaan dari adenovirus itu tuh terbatas untuk mengatasi infeksi HbF. Kemudian yang terakhir itu ada entecavir yang merupakan lini pertama dari hepatitis B yang merupakan analog guainosin dengan mekanisme kerjanya itu menghambat sintesis dan replikasi DNA virus. Selanjutnya itu ada HIV atau Human Immunodeficiency Virus, merupakan virus yang menyebabkan defisiensi atau penurunan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya itu ada AIDS, yaitu sindrom defisiensi imun yang didapat ketika HIV lanjutan atau HIV sudah berada pada tahap akhir yang ditandai dengan adanya berbagai infeksi oportunistik. Nah, target HIV itu merupakan sel CD4. Makanya ketika parameter keberhasilan terapi itu dapat dilihat dari jumlah sel CD4. Nah, jenis sel dalam tubuh manusia itu memiliki reseptor jenis sel dalam tubuh manusia yang memiliki reseptor CD4 itu ada limfosit T atau T helper atau disebut juga prajurit imun, kemudian neuralgia di otak dan makrofag. Nah, monitoring keparaan infeksi dan keberhasilan terapi seperti yang disebutkan tadi, yaitu jumlah dari sel CD4. Nah, HIV itu dapat diturunkan dari ibu ke bayi, kemudian dapat dari jarum suntik, penggunaan jarum suntik, kemudian seks bebas, dan dari cairan tubuh seperti darah. Nah, ini ada regimen ARF, yaitu TDF, plus 3C, plus EFV. Kemudian ini untuk monitoring terapi ARF, itu jumlah CD4, viral load atau jumlah virus dalam tubuh kuantitatif seperti RNA, kemudian pemeriksaan virus kualitatif seperti DNA. Nah, ARF atau antiretroviral itu yang pertama ada NRTI atau nukleosida RT inhibitor yang bekerja menghambat reverse transcript dan menghentikan sintesis DNA virus. Contohnya tuh ada zirabudin dan 3C. Terus ada NRTI atau non-nukleosida RT inhibitor, contohnya ada efavirenz dan nevirapin. Untuk mekanisme kerjanya dari nomor 2, 3, 4, dan 5 mungkin nanti bisa belum ditambahkan. Kemudian untuk NNRTI itu contohnya efavirenz nevirapin, kemudian protease inhibitor contohnya lopinavir, ritonavir, entry fusion inhibitor contohnya maraviroc, dan integrase inhibitor contohnya raltegravir. Nah, ini untuk sama tenofovir disoproxil, sinonimnya TDF, tersedia dalam bentuk oral. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.